Oke, pada materi ini kita akan membahas tentang keamanan sistem operasi. Oke, selanjutnya kita masuk pada materinya, yaitu pengertian keamanan sistem operasi. Yang dimaksud dengan keamanan sistem operasi, teman-teman, yaitu yang merujuk pada serangkaian langkah dan tindakan yang diambil untuk melindungi sistem operasi dari suatu perangkat dari ancaman dan penyalahgunaan dan akses tanpa izin. Ini juga melibatkan implementasi kontrol keamanan, enkripsi data, serta pemantauan terus-menerus untuk mencegah serangan. Jadi kita bisa simpulkan teman-teman apa yang dimaksud dengan keamanan sistem operasi ini. Jadi keamanan sistem operasi ini teman-teman itu untuk melindungi keamanan data baik dari virus seperti malware. Berikutnya, tujuan keamanan sistem operasi. Jadi tujuan keamanan sistem operasi ini ada 3 teman-teman, yaitu perlindungan data, manajemen keamanan, lingkungan keamanan. Yang dimaksud dengan perlindungan data atau salah satu tujuan utama keamanan sistem operasi adalah untuk memastikan data sensitif tetap aman dan tidak terpengaruh oleh aktivitas yang tidak sah. Sedangkan manajemen keamanan teman-teman itu memastikan bahwa sistem operasi dikelola dengan baik dan terdapat pada proses untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons ancaman keamanan. Sedangkan dimaksud dengan lingkungan aman yaitu menciptakan lingkungan yang aman bagi pengguna sistem operasi untuk bekerja tanpa takut terhadap peretesan atau kebocoran data yang merugikan. Berikutnya kita masuk pada ancaman keamanan sistem operasi. Jadi ancaman keamanan sistem operasi ini ada 3. Yang pertama serangan siber, yang kedua pelanggaran data, yang ketiga serangan phishing. Yang dimaksud dengan serangan siber atau seperti malware, virus, peretesan atau hacking merupakan ancaman yang dapat merusak dan menyebabkan kerugian pada sistem operasi. Sedangkan dimaksud dengan pelanggaran data yaitu sebuah ancaman pelanggaran data yang termasuk pencurian identitas dan kerentanan keamanan jaringan dan dapat juga mengakibatkan seperti kebocoran informasi atau rahasia dan sensitif. Sedangkan dimaksud dengan serangan phishing adalah sebuah ancaman yang mengintai pengguna untuk memperoleh informasi yang sensitif seperti kata sandi dan data keuangan. Berikutnya kita masuk pada teknik-teknik keamanan sistem operasi. Jadi teknik-teknik keamanan sistem operasi ini ada 3. Yang pertama enkripsi data, 2 firewall, 3 multifactor authentication. Yang dimaksud dengan enkripsi data adalah proses enkripsi mengonversi data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci, dan juga melindungi informasi rahasia dan sensitif dari akses tanpa izin. Sedangkan dimaksud dengan firewall adalah berperan untuk membatasi akses jaringan dan menciptakan lapisan pertahanan untuk mencegah akses yang tidak diinginkan atau berbahaya. Sedangkan dimaksud dengan multi-factor authentication atau teknik authentication adalah untuk meningkatkan keamanan dan meminta beberapa jenis informasi seperti verifikasi sebelum memberikan akses ke sistem. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miley. Selanjutnya ada namanya prinsip-prinsip dasar keamanan sistem operasi. Pertama, kerahasiaan, yaitu yang menegaskan perlunya melindungi informasi agar hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Kedua, integritas, yaitu menekankan pentingnya menjaga integritas data agar tidak diubah tanpa izin atau tanpa terdeteksi. Ketiga, namanya ketersediaan, yaitu menciptakan kebutuhan untuk memastikan bahwa data dan layanan tersedia ketika dibutuhkan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya menjaga keamanan sistem. Yang pertama namanya perlindungan data, yaitu keamanan sistem operasi memberikan perlindungan terhadap kehilangan atau pencurian data. Kedua ada namanya produktivitas tidak terpengaruh, yaitu sistem operasi yang aman memastikan kelancaran proses kerja tanpa gangguan dari serangan atau ancaman keamanan. Ketiga namanya kepuasan pelanggan tinggi, yaitu ketika pelanggan merasa aman dalam menggunakan sistem kepuasan, pelanggan meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan keamanan sistem operasi. Pertama ada namanya keandalan sistem. Tujuannya ialah untuk memastikan keandalan sistem terhadap serangan dan ancaman yang mungkin merusak integritas dan ketersediaan data serta fungsionalitas perangkat keras dan lunak. Kedua adalah perlindungan data yang melindungi data sensitif dan penting dari akses tidak sah atau kebocoran merupakan aspek penting dari tujuan keamanan sistem operasi. Ketiga adalah privasi pengguna yang memastikan privasi dan kerahasiaan informasi yang disimpan di dalam sistem operasi adalah salah satu tujuan kunci dari keamanan sistem operasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
A few moments later. Metode dan teknik keamanan sistem operasi. Enkripsi data. Mengamankan data dengan metode enkripsi yang melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Pengetahuan keamanan menerapkan alat dan teknik. Pengetahuan proaktif untuk mendeteksi anomali dan aktivitas mencurigakan pada sistem operasi. Pembaruan reguler. Memastikan perangkat lunak dan sistem operasi tetap aman dengan melakukan pembaruan keamanan secara teratur. Alat-alat keamanan sistem operasi terdiri dari firewall, perangkat lunak atau perangkat keras yang mencegah akses tidak sah ke atau dari jaringan komputer pribadi atau perusahaan. Antivirus, program yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus malware dan virus dari perangkat komputer. Enkripsi, proses penyandian data yang membuat data tidak dapat dibaca tanpa menggunakan kunci dan enkripsi. Proteksi akses dan otorisasi, pengaturan hak akses. Memberikan akses yang sesuai dengan tanggung jawab dan tugas masing-masing pengguna. 2. Otorisasi tersentralisasi. Mengelola hak akses menggunakan sistem otorisasi terpusat yang mampu mengontrol akses pada berbagai level sistem. 3. Audit akses. Melakukan pemantauan terhadap aktivitas pengguna dan akses ke sistem operasi untuk memastikan keamanan yang optimal. Autentikasi pengguna. Kata sandi kuat mendorong pengguna untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan kompleks. Metode biometrik. Menggunakan sidik jari, pemindaian wajah atau pemindaian retina untuk autentikasi pengguna. Yang ini akan dilakukan oleh teman saya. Keamanan fisik dan pengamanan perangkat keras. Yang pertama, lokasi data center. Lokasi data center yang terjaga ketat terhindar dari bencana alam dan dilengkapi dengan kontrol akses yang ketat. Kedua, penguncian perangkat keras. Mengamankan perangkat keras sistem operasi dengan penguncian fisik dan tindakan pencegahan lainnya. Ketiga, survei pengamanan. Melakukan survei keamanan secara teratur untuk memeriksa tingkat keamanan fisik dan perangkat keras. Selanjutnya, manajemen keamanan sistem operasi. Yang pertama, pola kebijakan keamanan. Menerapkan dan mengelola kebijakan keamanan yang konsisten untuk menjaga keamanan secara menyeluruh. Kedua, pemantauan keamanan. Mengawasi keamanan sistem operasi dengan alat analitik untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespon ancaman. Ketiga, penanganan kejadian keamanan. Bekerja sama dengan tim untuk menangani insiden keamanan secara efektif dan memulihkan sistem operasi setelah serangan. Selanjutnya, tantangan dan tren dalam keamanan sistem operasi. Yang pertama, tantangan penetrasi. Peningkatan kompleksitas dan teknik penyerangan yang semakin canggih menimbulkan tantangan bagi keamanan sistem operasi. Kedua, kecerdasan buatan. Penerapan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan merespon ancaman keamanan secara otomatis dan cepat. Ketiga, regulasi privasi. Tren penegakan regulasi privasi yang ketat dari pihak berwenang mempengaruhi cara keamanan sistem. Selanjutnya, kebijakan dan prosedur keamanan. Yang pertama, mengatur akses. Mengatur izin akses pengguna ke data dan memberi daya berdasarkan prinsip kebutuhan minimal. Kedua, penyimpanan data yang aman. Menentukan prosedur untuk menyimpan dan mengelola data sensitif dengan aman. Terakhir, pelaporan insiden. Menetapkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam menghadapi insiden keamanan informasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anisora Simenjuntak. Selanjutnya, masalah-masalah pada keamanan sistem operasi. Yang pertama, kehilangan data. Kehilangan data dapat menyebabkan kerugian substansi yang melibatkan kehilangan informasi penting dan rahasia perusahaan. Yang kedua, penyusup bisa menjadi ancaman serius dan dapat menyebabkan kerugian besar dalam hal kehilangan data atau merusak sistem operasi. Selanjutnya, keuntungan mengimplementasikan keamanan sistem operasi. 1. Perlindungan data. Mengimplementasikan keamanan sistem operasi memberikan perlindungan terhadap kehilangan atau pencurian data yang penting. 2. Produktivitas yang tidak terganggu. Sistem operasi yang aman memastikan kelancaran proses kerja tanpa gangguan dari serangan atau ancaman keamanan. 3.
kepuasan pelanggan yang tinggi. Ketika pelanggan merasa aman dalam menggunakan sistem, kepuasan pelanggan meningkat, yang pada gilirannya memperkuat citra perusahaan. Selanjutnya, kerugian tidak mengimplementasikan keamanan sistem operasi. Yang pertama, pencurian identitas. Ketidakamanan sistem operasi dapat memungkinkan pencurian identitas dengan mengakses informasi pribadi pengguna. Yang kedua, kerugian finansial. Serangan terhadap sistem operasi dapat merugikan perusahaan baik dalam kehilangan data maupun biaya pemulihan akibat serangan. 3. Reputasi yang terganggu. Tanpa keamanan yang memadai, reputasi perusahaan dapat terganggu akibat insiden keamanan yang dipublikasikan. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Investasi dalam keamanan itu yang pertama. Perusahaan perlu melihat investasi keamanan sistem operasi sebagai langkah penting untuk melindungi aset dan reputasi mereka. Yang kedua, pembaruan rutin. Rutinitas pemeliharaan termasuk pembaruan perangkat lunak keamanan adalah kunci untuk menjaga sistem operasi tetap aman. 3. Pendidikan keamanan. Meningkatkan kesadaran pengguna melalui program pendidikan keamanan dapat mengurangi kerentanan terhadap serangan cyber. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.